Pemirsa, pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat berani dan blak-blakan. Siapa yang disentil Megawati dalam pidatonya kali ini? Kita sudah bersama dengan Muhammad Saiful Mujab, juru bicara PDIP di sambungan Zoom. Selamat sore Mas Mujab. Baik, selanjutnya juga di studio sudah hadir bersama kita Bang Slamet Ginting, pengamat komunikasi politik yang akan nanti menerjemahkan apa yang disampaikan atau pidato politik dari Ibu Megawati Soekarnoputri. Siap. Baik. Langsung saja kita ke Bang Ginting. Bang Ginting, ya. Ini kan Ibu Mega dalam pidato politiknya ini yang paling dinantikan. Nah, Anda melihat seperti apa sih pidato yang disampaikan oleh Ibu Mega, salah satunya menyindir soal KPK yang mentersangkakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto? Ya, ini adalah pernyataan pertama secara resmi setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto dinyatakan sebagai tersangka. Dan dalam pidato-pidatonya itu jelas, baik secara implisit maupun eksplisit, itu menyatakan bahwa ada ketidakadilan terhadap kadernya. Bahkan Megawati menyampaikan gitu, hubungannya dengan Presiden Prabowo, yang dia sebut dengan Mas Bowo, bahwa kalau misalnya pertemuan kami sesama ketua umum partai politik, kira-kira kalau anak buahnya Mas Bowo diperlakukan seperti itu, saya kira perasaannya akan sama, bahwa kami akan melawan dalam pengertian mengapa ada ketidakadilan, padahal seharusnya banyak tersangka yang bisa disebutkan, yang bisa dilakukan oleh KPK. Jadi sindiran-sindiran ini dalam pidato kali ini banyak sekali tertuju kepada KPK, kemudian kepada kepolisian, misalnya TSM dan lain-lain. Dalam pemilu misalnya, ada yang menang, ada yang dimenangkan, ada yang kalah, dikalahkan. Nah, ini kalau memang menang harusnya menang, jangan dimenangkan, atau kalah ya kalah, tapi jangan dikalahkan. Ini betul-betul retorika politik. Retorika adalah upaya membujuk secara persuasif pihak-pihak yang diajak berkomunikasi agar terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh aktor politik sebagai komunikator politik. Inilah retorika Megawati untuk mempengaruhi audiens, terutama juga kadernya, dan kebetulan Ketua Umum menyelenggarakan ulang tahunnya sekarang secara sangat sederhana ya. Padahal setahun lalu kita tahu penyelenggaraan di Ancol, dan tahun lalu Presiden Jokowi juga tidak hadir, hanya diwakili oleh Wakil Presiden Muhammad Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf Amin. Dan yang menarik sekarang adalah Presiden yang baru itu tidak diundang. Ada apa gitu? Padahal Prabowo sempat memberikan sinyal bahwa kalau saya diundang ke acara PDIP, mungkin saya akan menggunakan dasi merah begitu ya. Sebagaimana dia diundang oleh PAN pakai dasi biru, diundang oleh Golkar pakai dasi kuning. Jadi Megawati ingin memberikan pesan bahwa hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto itu hubungan yang sangat baik, tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Ini pesan menarik menurut saya. Pesan yang menarik tersebut adalah hubungan antara Megawati dengan Presiden Prabowo Subianto sangat baik. Kami ingin mengkonfirmasinya kepada Mas Mujab yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Mas Mujab, kita ketahui bahwa dalam perayaan hari ulang tahun PDIP kali ini, Presiden Prabowo Subianto tidak hadir. Apakah ada alasan khusus, Mas Mujab? Seperti yang disampaikan bahwa pada konferensi pers sebelumnya, bahwa untuk undangan terhadap Presiden Prabowo Subianto insya Allah akan dilakukan pada saat kongres nanti. Sehingga kami fokus PD Perjuangan merayakan ulang tahun yang ke-52 secara internal, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa kami merayakannya secara sederhana, hikmat, dan juga didominasi oleh pidato politik yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, sehingga kami rasa tidak perlu untuk mengundang pihak eksternal, karena niat dari perayaan ulang tahun yang ke-52 ini adalah untuk mensolidkan internal di tengah tahun-tahun politik yang berat ini. Baik, Mas Mujab, ini kan yang menarik dan selalu dinantikan dalam HUT PDIP, salah satunya adalah pidato politiknya Ibu Mega. Nah, pidato politik Ibu Mega kali ini menyentil salah satunya KPK dan kepolisian. Anda menilainya seperti apa?
Mas Mujab. Mas Mujab, dapat mendengar suara kami? Ya, Ya. dapat mendengar. Tadi pertanyaannya Silakan. jelas, Mas Mujab, boleh dijawab. Kalau tidak akan kami ulang sekali lagi untuk pertanyaannya. Silakan. Ya, baik. Ini kan Silakan boleh diulang, Mas. baik, pidato politik dari Ibu Megawati ini kan menurut saya menarik ya. Salah satunya adalah menyentil KPK yang mentersangkakan Pak Hasto. Kemudian juga menyentil aparat dari kepolisian dalam konteks pemilu. Anda menilainya seperti apa? Iya, ulang tahun kali ini juga kan tidak bergerak di ruang hampa ya, di mana dalam konteks-konteks sekarang ini PD Perjuangan menghadapi berbagai macam tantangan, baik tantangan dalam pilkada kemarin yang kita di beberapa daerah gitu ya, yang saat ini sedang berproses di Mahkamah Konstitusi, kita menemukan TSM yang melibatkan aparat kepolisian atau yang kita sebut sebagai parcok. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa kasus atau status tersangka dari Sekjen PD Perjuangan ini tidak lepas dari konteks politik di mana sebelumnya, beberapa minggu sebelumnya PD Perjuangan memecat Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka, Bobi Nasution, dan ada 27 kader PD Perjuangan yang dipecat pada bulan Desember. Kemudian tidak lepas juga dari konteks-konteks yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, sehingga pidato politik yang disampaikan oleh Ibu Mega semakin menegaskan bahwa kerja-kerja yang dilakukan oleh KPK saat ini tidak lepas dari nuansa politik dan tidak lepas dari apa yang kami sebut sebagai KPK edisi Jokowi gitu, di mana kasus-kasus yang dilakukan atau kasus-kasus yang diserang saat ini adalah kasus-kasus yang melibatkan lawan-lawan politik Jokowi, melibatkan orang-orang yang selama ini vokal terhadap kiprah dari Jokowi. Baik, Mas Mujab. Sementara itu, pemirsa, dalam pidatonya di hari ulang tahun ke-52, Ketua Umum PDI Perjuangan menceritakan keterkejutannya saat mengetahui calon yang diusung PDI Perjuangan kalah dalam Pilpres 2024. Ya, Megawati pun mengungkapkan alasan perayaan ulang tahun PDI Perjuangan kali ini berlangsung secara sederhana. Ditutup-tutupi. Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah. Baik, saya ingin ke Bang Ginting mengomentari pidato politik tadi yang baru disampaikan oleh Ibu Megawati. Iya, ini menarik ya bahwa PDI Perjuangan itu menjadi pemenang pemilu legislatif tapi kalah dalam pemilu presiden. Jadi semacam juara tanpa mahkota begitu ya. Nah, Megawati juga mengungkapkan bahwa kok suaranya kecil sekali ya. Suara hampir hanya sekitar 16%-an. Tapi kemudian untuk pemilu presiden, tapi nyatanya pada November kemarin juga pemilu legislatif suaranya tidak terlalu jauh dari 16%, hanya sekitar 16-17%. Artinya apa? Ada kemunduran PDIP dalam perolehan suara dalam pemilu legislatif. 5 tahun lalu berhasil memperoleh suara sekitar 18%. Sekarang turun. Nah, ini juga menandakan bahwa ini waktunya sebenarnya bahwa PDIP harus melakukan refleksi total dalam peringatan ulang tahunnya, terutama kekalahannya di dalam pemilu presiden, kemudian juga kekalahannya di kandang banteng terutama di Jawa Tengah, dan juga ada kasus suap yang menyertai Sekjen PDI Perjuangan. 3 hal ini menjadi catatan bagi para analis politik bahwa
PDIP harus juga memberikan jawaban ada apa sesungguhnya di dalam partainya, dan Megawati juga mengungkapkan bahwa dia tidak menyuruh kadernya untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah misalnya. Bukti yang dilakukan kader di DPC Solo hari ini melakukan cap jempol darah yang dilakukan di kain 52 meter dan kadernya sekitar 2.000-3.000 meter. Megawati mengaku bahwa dia tidak menyuruhnya, tapi kira-kira hidup mati bersama Megawati bahwa kadernya itu walaupun di kawasan tempat tinggal Jokowi, dia tetap komit untuk mendukung Megawati dan menunjukkan loyalitas, menunjukkan soliditas bahwa ini bukan semata-mata kematian dari PDI Perjuangan. Dan mungkin seperti peristiwa 2004-2009, kita ingin menunggu sebenarnya apakah Megawati sebagai ketua umum akan mendeklarasikan dirinya, partainya sebagai satu-satunya partai oposisi. Dulu pada saat SBY menjadi presiden, kekalahan Megawati 2 kali di pemilu presiden 2004-2009, deklarasi menyatakan PDIP akan menjadi partai oposisi, dan partai oposisi bukan berarti tidak terhormat, sama terhormatnya dengan yang berkuasa. Baik, kami sudah mendapatkan poinnya. Ya, Mas Mujab, juga kami ingin mendapatkan bagaimana tanggapannya terkait dengan pidato dari Megawati yang telah menyinggung sedikit kekalahan dari Ganjar dan juga Mahfud. Mas Mujab. Iya, pidato dari Ibu Megawati Soekarno Putri ini divalidasi oleh berbagai macam temuan, misalnya yang dilakukan oleh film dokumenter Dirty Vote, dan terakhir status sebagai nominasi pemimpin paling korup dari OCC RP yang menyebutkan bahwa salah satu dosa terbesar yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah melakukan rekayasa terhadap pemilu. Sehingga kekalahan Ganjar Mahfud sebagai pasangan calon yang diusung oleh salah satunya oleh PD Perjuangan tidak bisa kita lepaskan dari konteks di mana pemilu pada 2024 kemarin penuh dengan rekayasa, terus kemudian pelanggaran secara TSM, yang hal tersebut juga menjadi salah satu poin tuntutan pasangan calon Ganjar Mahfud pada saat di Mahkamah Konstitusi. Dan pada saat itu juga memang putusan MK menggagalkan gugatan, tetapi ada fakta-fakta pengadilan yang akhirnya disampaikan. Misalnya setelah itu ada putusan MK yang melarang untuk melakukan politisasi bansos. Hal ini kan menyebabkan sebenarnya fakta-fakta yang terjadi pada saat pemilu 2024 kemarin, terutama dalam Pilpres, ini menunjukkan adanya penggunaan infrastruktur negara, aparat, dan lain sebagainya yang menyebabkan pemilu tidak berjalan secara demokratis, dan ini divalidasi oleh berbagai macam temuan dari pihak independen, Dirty Vote, posisi RP, dan lain sebagainya. Ya, Mas Mujab, yang menarik juga adalah pidato politik Megawati Soekarno Putri ini yang menjelaskan soal kelihayannya dalam bersilat politik, sehingga memenangkan kontestasi di Jakarta dan juga beberapa daerah. Tapi nanti dijawabnya usai jeda, tetaplah bersama kami.